Ada 2 orang sibuk mencari daun-daunan di dalam hutan di sekitar lereng Gunung Arjuna. Yang seorang berusia agak lanjut, tubuhnya sedikit kurus, tapi nampaknya cukup sehat. Sedang yang seorang lagi adalah bocah kecil yang bertubuh gemuk dan lucu. Mata bocah itu bundar dan berkilat-kilat, memancarkan hasrat hidup yang lugu. Sesaat mereka menghentikan pekerjaannya, ketika tiba-tiba si bocah menemukan tubuh seorang wanita yang tergeletak di dalam semak belukar. Ketika mereka tengah memeriksa wanita itu, mendadak terdengar suara orang memanggil-manggil. Mereka pun segera bersembunyi, dan muncullah Sakawuni yang kemudian diikuti Arya Kamandanu. Sudah beberapa saat lamanya, mereka mencari-cari Maisin. Tutur Tinula. Maisin. Maisin. Oh, Maisin. Kakak Maisin. Dia terluka cukup parah. Lihatlah Sakawuni. Luh hatinya sampai hangus. Dia terkena pukulan Aji Tapak Bisa. Suatu saat, aku akan membuat perhitungan dengan wanita iblis yang bernama Dewi Sambe itu. Lihat Kamandanu. Lihat. Dia sadar. Kakak Maisin sudah sadar. Lihat. Tubuhnya mulai bergerak-gerak, Kamandanu. Maisin. 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 Ini aku, suamimu. Aku Arya Kamandanu. Kakang Kamandanu. Iya. Akulah Arya Kamandanu. Maafkan aku, Maisin. Aku datang terlambat. Kau adik Wuni. Iya, Kakak Maisin. Aku Sakawuni. Ayo, Kamandanu. Kita harus segera menolong Kakak Maisin. Ayo, kita bawa naik ke atas. Tidak usah, adik Wuni. Jangan. Kau harus segera mendapat perawatan, Kakak Maisin. Luka-lukamu cukup parah. Terima kasih, adik Wuni. Tidak usah. Luka-lukaku sangat parah. Sakitnya bukan main. Hatiku seperti terbakar. Panas sekali rasanya. Kau terkena pukulan Aji Tapak Bisa, Maisin. Kami harus segera mengobatimu. Kakak Kamandanu. Sekarang aku ingin minta kepastianmu, Kakak. Kepastian tentang apa, Maisin? Katakanlah. Ayo katakanlah. Kepastian tentang apa? Apakah Kakang Kamandanu sesungguhnya mencintai aku? Maisin, mengapa kau bertanya seperti itu? Tentu saja aku mencintaimu. Kau adalah istriku. Kau akan segera sembuh, Maisin. Dan kita akan hidup bahagia selama-lamanya. Jadi, kau benar-benar mencintaiku, Kakak? Tentu saja aku mencintaimu, Maisin. Aku sangat mencintaimu. Dan apakah kau percaya bahwa aku pun sesungguhnya mencintaimu, Kakak? Iya, aku percaya. Aku percaya padamu, Maisin. Aku sudah mengorbankan segalanya. Aku sudah melakukan segalanya. Aku hanya berharap bahwa kau mau percaya padaku. Aku mencintaimu, Kakang Kamandanu. Aku ingin menjadi istrimu yang baik. Aku tidak mempunyai keinginan apa-apa lagi, kecuali ingin menjadi istrimu dengan baik. Sudahlah, Maisin. Sudahlah. Aku pun ingin menjadi suamimu dengan baik. Sudahlah. Lupakanlah masa lalu kita yang suram. Kau harus segera sembuh. Maisin. Maisin. Kakak Maisin. Kakinya mengejang, Kamandanu. Wajahnya menjadi sangat pucat. Aku sudah tidak kuat lagi, Kakak. Kau harus kuat, Maisin. Kau harus tabah. Jangan putus asa. Kau harus berusaha untuk sembuh. Kakak Kamandanu, aku titipkan
Aiwandira dan Panji Ketawa. Carilah mereka. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Carilah sampai ketemu, Kakak. Dan setelah ketemu, rawatlah mereka. Kasihan mereka. Anak-anak kecil yang malang. Kau tidak usah khawatir, Kakak Mesin. Kami akan mencari mereka sampai ketemu. Tapi di samping itu, kau pun harus sembuh. Kakak Mesin sangat putus asa. Kakak Mesin juga harus berusaha untuk sembuh. Kakak Kamandanu, maukah kau meluluskan permintaanku? Permintaan apa, Mesin? Katakanlah. Aku pasti akan meluluskannya. Selama ini kita hidup sebagai suami istri. Tapi kita hidup sendiri-sendiri. Kita tidak pernah merasakan kehangatan sebagai sepasang suami istri. Kau tak pernah menyentuhku. Kau tak pernah membelaiku. Kau selalu mendiamkan aku dalam dinginnya penderitaan. Maafkan aku, Mesin. Maafkan aku. Aku telah berbuat tidak adil padamu. Maafkan aku, istriku. Kakang Kamandanu, alangkah bahagianya jika seandainya kau mau menciumku sekarang ini. Ciumlah aku, Kakang Kamandanu. Ciumlah istrimu. Kau tidak pernah melakukannya, bukan? Hanya inilah permintaanku, Kakang Kamandanu. Aku hanya membutuhkan sebuah ciuman yang tulus dan bersih dari suamiku. Mesin. Arya Kamandanu tidak menunggu lebih lama lagi. Sambil menangis terseduh-seduh, dia segera mendekap tubuh Mesin. Dia mendekap dengan erat sekali. Kemudian dia mencium mulut Mesin yang berlumuran dengan darah. Dia mencilati darah itu hingga bersih. Dan dia juga membersihkan darah yang meleleh di sekitar hidungnya dengan lidahnya. Dia sama sekali tidak merasa jijik. Dia justru merasa bangga dan bahagia bisa membersihkan darah di wajah Mesin dengan mulutnya. Dia membelai rambut wanita Mongolia itu dengan penuh kasih sayang. Dia selama ini merasa telah menelantarkan Mesin. Dan sekarang dia ingin menebus kesalahannya itu. Dia ingin mencurahkan seluruh kasih sayang dan perasaan cintanya kepada istrinya yang selama ini telah disia-siakannya dan telah dibuat sakit hatinya. Tapi mendadak Arya Kamandanu berhenti mencium. Sambil mencengkram kedua belah pundak Mesin, dia menatap wajah istrinya yang semakin nampak pucat. Arya Kamandanu menjadi cemas ketika melihat napas Mesin tersengal-sengal. Mesin. Mesin. Oh. Mesin. Mesin. Oh. Mesin. 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 Mesin.